Nah, halo, selamat pagi semuanya. Kita hari ini live lagi, masih di sini sama Om Talia atau Om Surya. Apa? Hari ini sih temanya tentang franchise ya. Soalnya kemarin saya ada temen juga tuh yang dia habis franchise, lalu dia memutuskan untuk sekarang tidak menggunakan franchise tersebut, gitu ya. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga kita semua dapat manfaat nih, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga live hari ini bermanfaat buat semua, menambah wawasan, membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan kita akan memberikan manfaat juga ke orang lain dengan live ini, gitu ya. Mari kita mulai. Oke, pembahasan tentang tema franchise nih. Banyak kan ya di luar sana yang franchise waralaba, mereka bangun bisnis dengan kemitraan. Itu apa sih semua itu ya? Ya semua itu intinya sama sih. Franchise itu asal katanya dari bahasa Perancis ya, kalau nggak salah, literasinya lupa saya. Dia tentang kebebasan. Kebebasan dalam artian dalam bisnis itu dia punya brand, dia memberikan hak kepada mitra gitu ya. Nah di Indonesia ini secara umum franchise itu bisa juga bentuknya namanya waralaba disebutnya ya. Waralaba jadi sebuah merek atau brand yang dia memberikan hak kepada mitra atau pihak lain untuk menggunakan brand tersebut gitu, atau standar produk brand tersebut kepada pihak lain hingga menghasilkan laba gitu ya. Parameter-parameter umumnya sih standar banget. Biasanya kalau dari Indonesia nih franchise ada yang namanya master franchise. Master franchise itu yang punya franchise-nya. Biasanya udah apa ya? Udah berjalan lah. Kalau yang baru mulai itu disebutnya business opportunity, masih peluang usaha. Kalau yang sudah berjalan dan dia sudah bisa membuktikan pada halayak umum bahwa bisnisnya ini bisa di-franchise-kan atau diwaralabakan, maka sebutnya franchise gitu ya. Franchise ini ciri khasnya apa sih? Nah, ciri khas secara umum franchise itu ada banyak ya. Ada yang dia cuma jual nama aja dijual. Namanya misalkan produk A, si master franchise dia jual nama aja. Produknya standar, hanya standarnya. Sisanya pengembangannya mitra juga boleh gitu ya. Ada yang jual nama, ada yang dia jual satu paket berikut pengelolaannya, bahkan sampai cari tempatnya diperhatikan semua tuh sama master franchise-nya, bahkan sampai running. Dan biasanya franchise ini ada template, ada time-nya, ada timetable-nya, ada waktunya. Kita franchise sebuah brand selama berapa lama, ada di kontraknya, biasanya seperti itu ya. Jadi apa? Franchise itu bisa bermanfaat ketika franchise-nya itu ya benarlah kepada mitranya, atau bisa juga dia nggak tepat, bukan nggak bermanfaat, nggak tepatnya gimana, karena banyak juga yang kejeblos dalam franchise gitu. Oh iya, untuk yang nonton terima kasih. Oh ini siapa nih, Susi Widarti. Halo Mbak, selamat datang di live saya. Ya ini cuma cerita-cerita. Thank you udah nonton. Jadi franchise itu apa? Franchise itu ya itu tadi, dia sebuah brand yang nanti ada pihak lain atau ada user atau owner yang dia ingin bermitra dengan brand tersebut, tentunya dengan parameter-parameter, bisa berupa produk dan jasa, bisa juga dia cuma jasa saja, banyak sekali. Intinya kemitraan kedua belah pihak gitu ya. Kelebihan kekurangannya saya nggak bisa ungkap sama sekali, cuma ini cerita umum-umum aja. Ketika si master franchise master franchise itu berarti hak penuh pengelolaan, pengaturan terhadap mitranya gitu. Nah ketika mitra atau franchisee itu kan berarti dia harus ngikutin. Nah kadang-kadang dianggapnya franchise ini milestone. Bener, ada franchise milestone. Halo Mbak Susi nanya aja, nggak apa-apa. Halo Maji, nanya aja boleh. Jadi kadang-kadang dianggapnya milestone, padahal itu bukan milestone. Bisa menjadi milestone ketika itu tepat ya franchise-nya. Karena banyak juga yang nggak tepat nih. Dia udah franchise tapi dia capek sendiri gitu. Ada teman saya pribadi, teman sekolah lah ya. Dia franchise sebuah usaha ayam goreng lah
atau ya itulah usaha kuliner lah ya, kita anggap usaha kuliner, dia franchise, dia kerjasama dengan orang. Ujung-ujungnya dia mesti juga capek, mesti belanja bahan baku, terus dia mesti bagaimana pengaturan penjualannya seperti apa. Itu kan harusnya teman saya ini nggak perlu capek. Kalau franchise itu harusnya kan dari di awal, makanya tuh saya video-video sebelumnya juga semua itu berawal dari you belajar start. Kita belajar start itu seperti apa sih? Kita mau lari itu seperti apa startnya? Start dalam bisnis kuliner ini atau dalam UMKM kuliner ini ada banyak sekali jenis startnya. Ada yang mereka tadi ngambil franchise, ada yang mereka sistemnya kerjasama dengan orang yang saya punya modal, dia punya tenaga, yuk kita jalan bareng. Ada seperti itu. Ada juga yang sudah saya jalan sendiri, kita produksi sendiri dari rumah. Ada yang seperti itu. Banyak sekali startnya ya. Jadi yang tepat itu seperti apa sih Om? Semua tepat. Yang nggak tepat itu ketika bisnis menjadi sindrom. Pahamin ya di sana, bisnis menjadi sindrom atau entrepreneur syndrome, di mana itu nggak tepat. Harusnya entrepreneur milestone, di mana ketika melakukan sebuah usaha atau bisnis itu merupakan batu lompatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kembali lagi ke franchise ya. Franchise itu apa ya? Kalau saya bilang kelemahan nggak tepat juga ya. Karena nggak ada yang kata-kata saya itu yang kemarin absolut, nggak ada yang win-win, yang ada win-win gitu ya. Jadi franchise itu saya ambil gimana Om? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau ambil kemitraan boleh, nggak apa-apa, nggak ada larangan di sana. Karena itu tadi, ketika you sudah paham positioning dalam saya franchise, berarti you mitra, you bukan pengelola penuh. Banyak. Ini juga ada pelajaran, ada pengalaman saya juga ya. Banyak mitra-mitra, bahkan teman saya sendiri juga ada, teman istri kan. Dia tadinya saya suplai barang dan dia juga pedagang juga lah sama kayak saya. Berapa lama nggak ketemu, terus datang undangan ke saya tuh, Om, saya mau buka outlet gerai minuman nih. Wah hebat, saya bilang. Saya datang lah ke lokasinya kan, saya datang, saya lihat tuh, ini brandnya mantap nih ya kan. Ya Om, saya franchise. Bu, kok franchise? Iya, namanya juga belajar. Nah di situ ada hal yang dimana itu menjadi milestone. Dia habis ratusan juta. Waktu itu habis dia sendiri yang ngomong, di teman saya itu sendiri, habis 250 juta untuk bikin kedai minuman, roti bakar, menu-menunya itu 250 juta. Itu udah sewa training karyawan. Terus dia juga buka sendiri makanan ringan lah ya, coklat gitu, kedai sendiri. Jadi tempatnya emang ada dua kios. Di situ saya bilang sama dia, kok you berani, kenapa? Ini kan brandnya udah terkenal nih Om. Terus waktu saya datang ke pameran franchise, dia ceritanya, wah bisa bantulah untuk bangun, dia tinggal jalan aja, ya kan? Emang bener, rata-rata seperti itu. Gitu. Tapi ya saya datang, saya nggak mau cerita banyak. Intinya saya cuma ya ngobrol-ngobrol aja. Prinsip saya itu tadi, setiap bisnis punya DNA. Saya nggak mau ngadilin, nggak usah lah. Nggak penting banget ngadilin orang ya. Mendingan kasih manfaat. Jadi pas sudah saya datang ke pembukaan, saya coba menu-menunya, belilah, saya beli. Terus sudah, saya sama istri pulang. Terus 3 bulan kemudian ya ada lah dia cerita, tiba-tiba kontak lah gitu. Gimana bisnis ya kan? Dia bilang, aduh Om, kok ya menurun Om saya, terus gua pusing nih, dari pusat ada aja kendalanya. Satu ya kan. Terus gue pesen barang kok lama datangnya, 2 ya. Gue mau develop begini, gue nggak bisa, 3 ya. Itu cerita dia ya, bukan saya nih. Saya nggak perlu ceritain ngapain, karena banyak lah cerita-cerita yang bisa untuk bahan pembelajaran kita. Ada 3 ya. Terus ini gue bingung nih sekarang. Saya cuma bilang sekali, you tahu gue kan? Iya, kan gue pernah ngomong sama lo kalau mau bikin bisnis, ayo gue settingin yang benar. Nanti gue aturin sesuai dengan yang lo mau, gimana sih maunya, kan gitu. Di situ dia mikir akhirnya, oh iya salah gitu, dalam artian salah tidak tepat. Terus dia bilang, wah gue gimana Om ya, apa gue putusin aja kali ya license gue atau franchise gue. Ya
terserah. Ya, sekarang gue capek om, gue bikin menu sendiri, gue develop sendiri. Mereka taunya cuma tiap bulan gue dapat fee dari omset. Nah itulah franchise. You nggak baca memang kontraknya seperti apa, ya kan? You nggak minta full penerangannya seperti apa. Nah, di situ saya analisa dia sudah kena sindrom. Akhirnya terkikislah pemahaman olah datanya itu parameternya nggak ada. Akhirnya cuma kata-kata manis kan. Wah ini brand udah terkenal, ini kerjasama, ini anak perusahaan ini, wah banyak lah cerita-ceritanya kan. Akhirnya ya sudah, ketika PSBB pun dia tutup. PSBB kemarin awal-awal ya, saya juga lihat, wah men kasihan, ratusan juta gitu loh, 250 juta dibuang untuk orang lain, men. Kenapa lu nggak bikin sendiri? Lu kenal gue kan gitu, gue tinggal lu telepon gue, yuk kita setup gitu. Kalau dibayar, gue dibayar, ya wajar lah gue bawa orang, ya kan, gue bawa kuli, bakal renovasi ruang, setting semuanya. Terus kalau gue dibayar, ya sekarang anak gue nggak dibayar nggak apa-apa, anak bini gue gimana ntar kan gitu, gue ngomong gitu. Halo mas bro, wah kopi rada kentelan, udah tadi kopi kecil, ada roastingan baru kita bikin buat kopi susu kekinian lah, udah banyak yang pakai, harga murah, cuma pembeliannya harus 20 kilo lah biar harganya mantap, 20 kilo gitu. Ya, jadi franchise tuh gitu. Itu cerita salah satu teman saya yang dia ambil franchise. Terus juga ada teman yang lain juga dia ambil franchise. Jadi kalau cuma franchise, cuma pengen tahu, cuma pengen belajar, ya udahlah, mendingan you sewa konsultan, udah selesai. Ngapain lu puyeng gitu? You sewa konsultan, jelas langkahnya kan. Langkahnya, kenapa sih konsultan tuh kelihatannya berat banget gitu? Padahal nggak ada yang berat. Saya nggak tahu ya di luar sana konsultan itu seperti apa. Cuma saya tuh karena saya kuli, sering nguliin klien-klien lah. Saya nggak pernah ngerasa apa ya, oh gue harus dapet cuan. Enggak. Yang fokus utama saya ada ketika saya di hire atau saya dipekerjakan untuk project usaha kuliner seorang klien, ya saya harus berikan sesuai DNA dia, sesuai dengan fingerprint dia, sesuai dengan soulnya dia, maunya kemana gitu. Karena banyak juga nih awal-awal menganggap franchise itu mudah. Iya mudah, udah dapat nama, dapat resep, dapat, terus dijadikan business experience. Sedikit business experience di sana, tidak full gitu. Karena itu tadi win dan win-win gitu. You win terlihat ketika franchise, tapi dia win-win karena brand punya dia, manajemen dia atur, bahan baku semua, pengelolaan semua. Wah, kita sebagai apa ya, kita cuma franchisee ujungnya namanya kan gitu. Wah ada Om Bayu, Om Idat, halo Om Bayu, nanya aja Om, nggak apa-apa, nggak ada kamera lagi tuh, nggak bisa gua ajak live lo. Wah kacau kan. Nah itu jadi itu ya, franchise tuh seperti apa sih? Itu tadi kemitraan lah. Di Indonesia ini ada jangka waktu di dalamnya. Mitra putus seperti apa? Kalau ya sepengetahuan saya sih ya, mitra putus itu ya sudah dia bermitra dengan brand tersebut, diterangkanlah brand itu seperti apa secara dasar, lalu nanti ada poin yang namanya disurvei lah areanya, terus nanti ada kayak pengisian formulir untuk calon mitra biar kelihatan keren kalau bahasa saya ya. Emang ya itulah bisnis gitu, biar kelihatan berkeren, terus di set up, terus intinya ada kontrak di dalamnya, ada pembagian fee franchise namanya ya kan. Karena seperti apa ya kalau kita bilang seperti MLM lah franchise itu ya. Nanti udah berjalan, wah kelihatannya kita, gue udah punya brand nih, gue bisa dirubah ini, nggak apa-apa, itu di franchise tetap. Tapi dia bukan konsultan. Ingat, franchise itu bukan konsultan bisnis, bukan. Tapi kalau franchise besar, brand besar, yang maju pertama kali ketemu klien itu konsultan bisnisnya franchise tersebut. Pasti konsultannya, karena dia akan ngelihat ini siapa nih, ini klien gua franchise, ini mitra akan menjadi klien gitu. Dilihat DNA-nya sama nggak sama DNA klien gua nih sama owner gua, dilihat fingerprintnya, maunya apa ya. Kalau nggak sama kita tolak. Franchise besar itu begitu. Kok saya ngomongin yang besar-besar, udahlah kita nggak usah bahas itu, karena banyak rata-rata orang melihatnya ke sana, barometernya itu brand besar. Tapi mereka nggak apa ya, nggak jujur. Oh, iya gue ngeliat brand besar, jujur aja udah.
jangan apa ya, jangan lagi kita waduh nutup-nutupin belajar sambil berenang sambil menyelam minum air. Menyelam minum air kelelep, saya jamin. Nyelam minum air kelelep. Ingat bahasa itu, perkataan itu atau mindset kita itu bisa memprogram gitu. Jadi harus positif aja, positif aja. Halo Om Lunglung, mau online bareng boleh, mau nanya nggak masalah gitu ya. Itu franchise itu seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang perlu ditakutkan sebenarnya. Muhammad Nur Fauzi, halo ya, jadi pemahaman atau cerita saya ini, storyteller saya ini hanya apa ya mungkin bisa menjadikan landasan nanti ya untuk pola pikir gitu. Jadi ada keuntungan nggak di franchise? Ada dong, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi sebenarnya ini franchise baik apa nggak? Semua baik. Yang nggak baik itu di sini nih, ekspektasi melebihi kenyataan gitu ya. Jadi kalau kena sindrom itu tadi, nanti logikanya atau pemahamannya itu nggak jalan dengan tepat gitu ya. Jangan gitu. Jadikan entrepreneur milestone itu seperti apa, nanti akan saya bahas ya mungkin ya gitu. Saat ini bahas tentang franchise itu ada sistem, ada nama, ada standar, ada produk di dalamnya ya kan. Terus ada kalau orang bilang prestis lah, keren ya. Karena biar bagaimanapun ketika you franchise, you hanya satu bagian dari usaha masternya. Jadi kalau ada yang mereka menggunakan sistem gini, ketika ini besar nih jadi milik lo gitu kan, atau mereka ketika ini sudah jalan, you bisa ambil investasi you dan you ganti namanya gitu. Tuh ada franchise yang kayak gitu, ada. Saya pernah juga sih, ada lah ya, bukan pengalaman, kayaknya gue terlalu hebat banget, kebanyakan pengalaman enggak lah. Terus gue bilang pengalaman, tapi oke lah, itu pengalaman gue. Ya ada nih brand, gue sebagai tim ahlinya sih di sana ya. Dia udah datang, udah franchise selama 5 tahun, itu bisa you perpanjang atau you ganti brandnya jadi brand you sendiri, nggak masalah. Tapi ini franchise-nya bukan kaleng-kaleng sih. Memang waktu itu ngabisinnya aja, main miliaran pada waktu itu aja gitu. 12 tahun, 15 ya 13 tahunan lalu lah ya kalau kita bilang. Ada lah kayak gitu. Jadi franchise intinya itu tadi, dia punya nama, dia punya sistem, dia punya produk atau jasa yang ditawarkan, dia punya standarisasi, dan biasanya bersifatnya itu memang dari awal dikonsep untuk komersil dia ya. Soalnya sangat jarang entrepreneur atau UMKM pribadi yang mereka memikirkan untuk berkembang. Sangat jarang. Karena biasanya mereka berkembang akan invest sendiri, akan ngembang sendiri, punya sendiri, bukan lagi dia orang lain input terus ada cabang di sana. Itu banyak sekali kelemahannya nantinya. Halo Om Muhammad, Om Yosia Kusumawardhana. Jadi banyak sekali tuh gitu ya. Jadi bukan lagi kita bilang positif negatif, enggak. Saya selalu nganggap itu positif karena memang itu DNA-nya dia, itu fingerprint-nya dia. Sama seperti MLM. Ada yang bilang, wah nggak bagus MLM. Ya sudah lah, kalau you nggak mau nggak usah dinilai, ngapain, biarin aja gitu. Cuma berikan aja pemahaman kepada yang lain. Kalau emang nggak bagus, di belah mana nggak bagusnya, fakta nggak, aktual nggak, itu aja. Terus berikan yang positif ke orang lain sebelum kena MLM tersebut atau apalah yang menurut you nggak bagus. Tapi harus ada landasan dasar, harus ada parameternya gitu ya. Jadi itu tadi franchise. Saya harap sih teman-teman di sini semua dari storyteller saya, dari cerita-cerita saya bisa menambah manfaat di sana ya. Jadi mau jalan bisnis nggak takut, jangan lagi jadi sindrom tapi jadi milestone. Terus sudah berjalan ya, mungkin tadinya stagnan, dia merasa wah stuck nih, nggak bisa mikir lagi yang lainnya. Mungkin dengan cerita-cerita ini bisa punya pemikiran baru, punya metode baru ya kan. Halo Bu Nunik, thank you udah nonton. Pemikiran baru untuk bisnisnya. Terus bagi yang udah franchise atau apapun itu ya sudah positif aja.
nggak usah pusing. Kalau emang nggak tahu, ngerasa pengen tahu, tanya sama franchise-nya. Pak, harus begitu, tanya apa yang pengen tahu gitu. Kalau emang dia ini, panggil saya tanyain nanti ke franchise-nya. Bilang aja, gue punya konsultan nih, konsultan private nih, dia pengen nanya untuk apa, bisnis yang gue jalanin sekarang nih. Itu nggak apa-apa, tak panggil aja. Biasa kok saya ngulin orang, karena itu tadi di luar sana kebanyakan mereka win dan win-win, bukannya win-win, bukan win dan win, tapi win-win gitu. Jadi ada dua kemenangan, ada satu kemenangan. Hati-hati ya, pahami di sana juga. Jadi nggak ada win and lose atau win-win. Wah, itu teori. Win-win itu teori. Faktanya win-win. Nah, itu fakta gitu ya. Franchise bagus. Kalau menurut saya, menurut Om Dev, Om ngomong jujur aja, jangan di sini ngobrolnya. Ini kan ditonton banyak orang, ya. Umum, seluruh dunia nonton nih, Mark Zuckerberg nih yang bikin Facebook. Karena nggak bagus kita ngebuka keburukan yang, waduh apa ya, bingung saya juga ngomongnya. Jadi kalau mau yang bener-bener, ya datang aja, saya bilang datang aja ke markas Power Ranger, mau ngobrol ya. Kalau saya lagi ada servisan atau saya lagi ngelainin tamu, ya saya nggak bisa ngobrol. Gitu. Tapi kalau memang ya udah Om, gue pengen ngobrolnya bener-bener nih, ya kan, panggil aja saya. Panggil kemana ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tuh gue ke rumah lu Om, waduh, jangan sampai ngejar ilmu tuh kayak sindrom tadi. Itu juga ada tuh namanya knowledge syndrome. Jadi sindrom, akhirnya nggak tepat cara ngejarnya, ya kan. Jangan kayak gitu juga. Pokoknya ya franchise itu tadi ya. Secara umum di Indonesia tuh peraturan perundang-undangannya disebutkan ada merek atau jasa, dan dimana yang memiliki kekayaan intelektual terhadap merek dan jasa tersebut atau produk tersebut bisa menawarkan ke pihak lain gitu, menawarkan ke pihak lain yang disebutnya franchisee nantinya gitu. Nah, ini ada keuntungan-keuntungan kedua belah pihak di dalamnya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi menurut pengalaman, yaitu yang satu win karena udah ngambil franchise, yang satu win-win, dua kali keuntungan, yaitu tadi berkembang brandnya, buka cabang di mana-mana, bagus, sangat bagus, boleh. Tapi ingat, harus ada dalam bisnis ini profesionalitas, saya sebutnya harus profesional. Jadi kalau jangan pakai modus operandi, bisnis itu bukan modus operandi, bisnis itu visi dan misi. Jadi kalau pakai modus operandi, you masih sindrom. Tapi kalau visi dan misi, you milestone gitu. Sesuai nggak visi dan misinya? Lihat, karena visi dan misi nanti dengan brand tersebut ketika kita kerjasama, jalannya sama nggak nih? Kalau nggak sama, berarti itu nggak benar, nggak tepat you franchise dia gitu ya. Terus cara berarti saya harus bikin sendiri brand dong? Nggak juga, banyak gitu. Santai aja sih, nggak ribet gitu. Kalau mau nyebur ke franchise, jangan yang nanggung-nanggung hire konsultan atau daripada ambil franchise, tapi nanggung mending itu buka bisnis. Om Bayu, ya saya udah ngobrol banyak sama Om Bayu, kayak Om Bayu sebelum buka yang di Bangka ya, Jalan Bangka apa tuh Om, yang Mama Anti. Saya udah bilang, ayo Om, kalau mau bikin apa sih, ntar saya settingin gitu, ya kan. Itu kan tinggal kita belum ketemu langsung ya kan waktu itu. Padahal saya sempat kaget waktu lihat, Om Bayu kok ngambil itu. Karena saya juga ya gimana ya, mau ngomong gak enak juga. Umum sih soalnya dilihat banyak orang gitu kan, nggak tepat juga saya ngomong yang lebih dalam tentang soalnya objeknya jelas gitu kan, nggak umum gitu. Jadi nanti jadinya mengadili, nggak boleh gitu ya Mbak Yu. Ya saat ini sih saya juga tadi mau kasih masukan tuh untuk yang mereknya Dapur Asep Mamandut. Gini Om, Mamandut ya, Dapur Asep Mamandut. Jadi gini Om, nama merek itu apa ya? Saya sih ngelihatnya effortless lah bahasanya ya. Dan nama merek itu harus serius. Emang ada bakso Pak Gendut,
soto Pak Gendut, Pak Kumis, apa yang mereka puluhan tahun, apalah itu ya kan. Tapi saya sih patokannya gini, kita tuh kan tetap aja pembelajaran kita tuh dari luar. Orang-orang ahli kita tuh belajar di luar baru balik ke sini kan gitu. Bukan yang dari luar belajar ke sini, jarang, itu jarang. Mungkin baru beberapa bidang keilmuan ya orang luar belajar ke sini gitu. Bahkan kita sastra Jawa aja kita mesti keluar belajarnya. Aneh kan, padahal dari negara kita. Jadi gini, saya lihat di luar sana tuh banyak merek-merek yang pemiliknya tuh pribadi, perusahaan keluarga, tapi ratusan tahun bisnis dia udah. Namanya simple, gitu, ya kan? Namanya sangat simple, kayak contohnya apa ya bosnya? Rata-rata sih nama orang ya, rata-rata. Contohnya apa ya? Contohnya kayak KFC bilang Kentucky, nama kotanya Kentucky Fried Chicken. Wah, gampang tuh KFC. Terus apa ya? Wah banyak lah, rata-rata nama-nama orang ya. Tapi kalau menurut saya tuh nama itu harus effortless om. Dan itu hal yang kalau saya pribadi saya konsultanin orang tuh lama om, saya meeting tuh lama sebelum saya mulai bangun. Harus lama karena apa? Itu cari DNA tadi, DNA-nya dia. Kan pasti dia sudah punya pemahaman kalau bermitra nih begini, kalau franchise nih begini gitu kan. Wah saya tuh pasti meeting lama. Halo Mbak Untari, apa kabar, sehat ya, tetap stay health, stay safety ya, pokoknya tetap waspada. Jadi kita lanjut nih Mas Bayu. Jadi lama tuh bentuan nama, jadi effortless gitu. Effortless ketika rilis, wah gila, itu DNA lu, itu soul lu, itu fingerprint lu om. Jadi jangan main-main, karena itu menurut gue ya, menurut gue pribadi, pandangan gue itu tadi, kalau nama itu bukan permainan gitu, bisnis pun juga bukan permainan. Jadi jangan dianggap mudah gitu ya. Jadi kayak ini om apa nih, ada karyawan lagi ngambilin Bayu ya, simple itu 7 days. 7 days juga tuh ada sejarahnya om. Saya baru rilis itu di tahun 2011 tuh nama ya. Kenapa 7 days? Jadi saya dulu pernah ada namanya Surya Kopi, pernah ada Kopi Ina, sebelum dia pun belum saya rilis waktu itu. Saat ini banyak pakai nama itu ya, Surya Kopi, terus Indonesia Kopi, wah banyak lah ya. Ada juga saya bikin bendera namanya Surya Jaya Indonesia, SJI. Kenapa namanya Surya Jaya Indonesia, ada lagi. Nah kalau 7 days ini lucu, bukan lucu ya, itu satu hal, ini the best lah kalau menurut saya. Udah berhenti di sini itu kan. 7 days tuh saya ngeliat penciptaan, Allah tuh kasih penciptaan 7 hari sempurna semuanya, ya kan. 7 hari, 7 days, nah itu intinya sih pas saya baca, oh iya 7 hari, hari pertama diciptakan ini, hari kedua ciptaan ini, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, lengkaplah semua beserta alam semesta isinya gitu ya. Apa yang mau disimak nih Tante Ontari? Tanya aja, Tante, ini kan cuma storytelling aja, cerita-cerita, obrolan-obrolan ya, di share juga boleh, diikutin di YouTube juga boleh. Jadi 7 days coffee itu tuh kayak gitu om ya, coffee produknya 7 days yang saya ambilnya sebenarnya. Jadi saya bisa aja saya nanti bikin lagi 7 days manufacturingnya tentang misalkan roaster, alat roasting kopi, 7 days roaster gitu, 7 days roaster machinery, SRM gitu misalkan. Bisa aja saya kayak gitu. Tapi 7 days-nya itu yang saya kunci. Dan itu memang wah panjang, itu perjalanan panjang. Saya ketemu yang wah banyak lah ya. Masih tetap di sana 7 days gitu. 7 hari penciptaan. Tuhan ciptakan alam semesta beserta isinya dalam waktu 7 hari. Wah. Ya kan? Gitu. Jadi kayak nih Thalia ya kan, nama toko. Ya saya nggak mau pusing pegang istri namanya Yuliana ya kan, Natalia. Ya udah Thalia aja. Ntar dia dipanggilnya Mama Ben, Mama Glenn, dia kan, anak-anak saya itu namanya kan. Dia bilang udah nama kamu kan Thalia. Tapi emang bangunnya waduh keras om. Ya itu tadi, build the business itu harus kita tembus. Kalau saya, prinsip saya pribadi ketika saya menjalankan usaha, tembus.
pecahin gitu loh. Saya fighter, pure fighter kalau saya bilang. Tipe saya dalam menjalankan bisnis itu pure fighter, karena ada juga tipenya dalam menjalankan bisnis dia nggak pure fighter, dia mungkin pakai pertahanan, bertahan. Ada yang mereka banyak lah, tipikal bisnis. Mendengarkan apa tante ya? Ini cuma ocehan-ocehan kuliah aja ya, orang biasa yang ngobrol, nggak ada yang, saya bukan dokter, saya bukan insinyur gitu. Jadi ya ini juga cerita background saya sekolah SMK aja, SMK perhotelan gitu. Jadi nggak ada yang istimewa dari sekolah saya yang kuliah. Banyak yang nanya ke saya kalau ketemu saya nih pas sesi konsultasi, Mas kuliah di mana? Wah, saya jawab kayak, kan saya ada tuh video sebelumnya, saya nggak bilang, saya pasti bilang wah ini nggak penting kalau menurut saya, kan saya nggak sekolah, saya gituin aja gitu. Karena yang saya gunakan dalam saya bantu klien saya itu, saya gunakan business experience. Saya bukan gunakan lagi school experience, customer experience, enggak. Saya nggak gunakan itu. Saya gunakan business experience gitu. Karena harus win dan win, bukan win. Jangan. Saya nggak pakai itu. Saya win, dia win, klien saya. Makanya kerjasamanya biasanya panjang nih. Selama dia buka, selama itu juga kita support. Dia mau kemana? Silahkan. Dia mau develop, silahkan datang ke markas Power Ranger. Kalau dulu zaman belum punya toko, datang ke rumah, atau saya ke rumah dia. Saya dipanggil oleh klien. Pernah saya dipanggil oleh klien, ngobrol cerita-cerita sejam, saya dibayar 3 juta. Bayangin. Nah, saya nggak minta, ya namanya itu tadi, saya kan kuli dari dulu. Dan tampilan saya seperti ini, nggak ada perubahan dari dulu gitu ya. Jadi sangat gampang gitu. Untuk yang lainnya, jadi franchise itu tuh ya, franchise tidak ada yang salah dengan franchise, juga tidak ada yang absolut benar dengan franchise. Dalam bisnis itu bukan salah benar yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah profesionalitas di dalam brand tersebut. Kalau dia tidak profesional, ya sudah, kembali ke Anda yang ingin bermitra, mau diambil silahkan, nggak diambil nggak apa-apa. Untuk kekuatan dari franchise tersebut, gimana ya, saran saya itu tadi, kalau you kenal saya, bilang aja gue punya private consultant yang akan ketemu dengan brand lo, karena gue pengen franchise lo, gitu aja, nggak apa-apa. Saya biasa kok kayak gitu dari dulu, udah lebih dari, ya itu saya bilang 12 tahun lalu gitu. Kalau saya masih kerja waktu itu, saya masih tim ahli, kita bilangnya ya, tim ahli. Saya kelola banyak kafe, banyak karyawan. Saya juga kelola manajemennya, nggak cuma di operasionalnya gitu, banyak lah ya. Jadi ya itu tadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi profesionalitas jelas. Nah itu juga penting, jelas. Kalau nggak jelas, kadang-kadang ada tuh yang kontraknya nggak jelas, bersayap ya, ketika pitching seperti apa. Banyak ya. Bisnisnya itu tadi, mereka pakai modus operandi, bukan pakai milestone. Ciri khas tuh, ketika you punya bisnis milestone, wah men, beda kelasnya, asli beda gitu ya, jelas. Udah dari itu apa, dan mereka mau maju sama-sama, visi dan misinya bareng, karena DNA-nya sama antara mitra dengan pemilik gitu ya. Dari situ aja udah, nggak usah lagi pusing-pusing lagi. Jadi kalau buat yang mau bikin brand bingung, video-video belum saya sebelumnya sudah ditonton belum? Karena itu secara psikologi, cerita-cerita itu bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Membuka pola wawasan kita, pandang kita untuk suatu hal yang di luar kemampuan kita, atau pengetahuan yang belum kita dapat. Silahkan digunakan. Masih nggak percaya juga, panggil Om Surya, Om Thalia. Insya Allah saya bantu sebaik mungkin. Karena you owner, saya juga owner gitu. Tapi saya sebagai kuli gitu ya. Saya nggak mau teman-teman saya ini yang owner atau mereka masih bekerja. Saya bilang owner kalau bekerja pun, karena dia bekerja untuk dirinya sebenarnya. Cuma di sistem perusahaan dia satu bagiannya gitu loh. Dia tetap owner. Anda bekerja untuk dirinya, dan dia yang nego, dia yang dapat gaji UMR segini. Ya itulah, itu owner. Menurut saya semua orang owner. Nggak ada. Bahkan karyawan saya pun saya bilang owner. Mitra saya dia bagus, saya kasih bonus. Ya. Gitu. Jadi beda polanya, milestone dengan sindrom ini ya. Itu udah aja dari saya. Semoga ada manfaatnya live kali ini tentang franchise. Ya itulah dinamikanya franchise ya. Teman-teman di sini kebanyakan nggak ada yang mau nanya, kebanyakan saya nonton aja.
saya kayak radio rusak atau kayak siaran dunia dalam berita ya, ditonton aja nggak ada iklannya gitu kan. Harusnya ada iklannya nih biar lebih menarik gitu. Ya udahlah, kita sudah udahin dulu aja, saya juga masih banyak kegiatan. Jam 11 juga nggak enak juga nih, ada beberapa servisan. Tadi juga ada servisan udah 2 minggu nih belum diambil, partnya lama karena partnya impor. Oke ya, biasa sebelum kita tutup ya itu tadi, mudah-mudahan ada manfaat di dalam live hari ini. Mudah-mudahan juga teman-teman semua ini semakin lebih baik setiap harinya, karena karena kalau saya pribadi, saya melihat sesuai dengan ajaran agama itu, setiap hari manusia dalam keburukan. Keburukan itu bukan berarti dia banyak hal. Ada yang pinternya tapi pinternya buruk, nggak baik buat orang. Pinternya dia banyak. Setiap hari dalam keburukan. Saya harap kita harus selalu lebih baik setiap harinya. Dan live ini mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua, dan bisa juga ya saya bilang bisa juga menambah wawasan lah ya. Dan ini era zaman edan, zaman pandemi ya. Kita nggak tahu lah ini ada apalagi ini di luar sana lagi rame tentang yang demo di Amerika. Kalau nggak terbukti ada COVID, COVID itu berarti sejarah hoax terbesar dalam sejarah. Bayangin, rame. Tuh nggak ngeri sama COVID tuh mereka semua. Lagi rame di luar sana. Terus juga ada yang gajah meninggal gara-gara dikasih makan, ada petasan di mulutnya. Tuh manusia biadab amat ya. Gua nggak tahu lah yang kayak gitu tuh kayak gimana hukumannya nanti. Pokoknya udah kita baik-baik aja dah, kita yang positif-positif aja. Gitu aja dari gue. Sampai ketemu lagi nanti live berikutnya, entah siang ini entah besok. Ya nanti temanya apa di komen. Nggak komen ya gimana ya, komen aja deh, japri aja, WhatsApp aja temanya apa. Yang mau live bareng udah, nggak usah malu-malu, kita live bareng aja, nggak apa-apa ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada, jaga kesehatan, jaga keluarga, bakti sama orang tua, itu paling penting juga. Sampai jumpa.